Yes, Nofri Simanjuntak di sini. Pagi-pagi semangat pagi semua, semangatnya selalu pagi, selamatnya malam. Seperti biasa, kita akan memasuki pair GBP USD dalam hal analisa teknikal sentimental pergerakan market dari hari Senin sampai dengan Jumat, dari tanggal 15 sampai dengan 19 Agustus. Jangan lupa, kalau Anda ingin belajar berlatih dengan aman nyaman, bisa menggunakan broker lokal regulasi Bapepti yang satu-satunya diizinkan entry lot 0,01 atau mikro. Sekali lagi, broker lokal yang lain yang under Bapepti itu belum ada yang diizinkan entry dengan lot 0,01 dan itu cocok bukan hanya untuk pemula, tetapi juga untuk para trader yang sudah memiliki tingkat pemahaman baik analisa teknikal sentimental fundamental yang mumpuni. Langsung saja kita mulai dari analisa sentimental melihat data COT. Kepemilikan institusi besar terhadap mata uang pound sterling terlihat mengalami pergerakan untuk long yang sangat besar, yaitu 11%, dari tadinya 25 menjadi 36%. Dan ini biasanya menyebabkan juga secara teknikal mata uang pound sterling itu akan menguat, tetapi menguatnya belum tentu terhadap dolar. Kenapa? Karena dolar juga kepemilikan longnya besar. Jangan lupa bahwa dalam analisa COT itu yang kita lihat adalah mata uangnya, bukan pairnya. Jadi dia tunggal. Bisa saja kepemilikan long ini besar, tetapi yang dilepaskan bukan dolar, bisa saja mata uang yang lain. Oleh karena itu kita juga harus bandingkan dengan mata uang lain. Dan kalau kita perhatikan kepemilikan institusi besar terhadap long USD itu sebetulnya mengalami penurunan yang tidak sebesar kenaikan posisi long dari 25 ke 36 alias 11% ini. Jadi kalau saya sih melihat bahwa tetap saja jika kita bandingkan GBP dengan USD, lebih kuat USD-nya berdasarkan kepemilikan long USD itu masih sekitar 80% lebih, sementara GBP hanya 36%. Sebelum kita masuk ke analisa teknikal, saya perlu ingatkan kembali, walaupun ini sudah dibahas di analisa fundamental, bahwa tanggal 17 Agustus di hari Rabu, negara Inggris akan mengumumkan tingkat inflasi, dan efeknya itu silahkan Anda tonton analisa fundamental yang saya sudah berikan. Anda bisa klik di bulatan kecil ada huruf I di monitor YouTube Anda, ada link untuk melihat analisa fundamentalnya. Secara sederhananya, hati-hati jika ini ternyata inflasinya naik membentuk rekor baru, belum tentu market berpikir bahwa Bank of England akan agresif menaikkan suku bunga di periode kedepannya, sehingga pound sterlingnya akan menguat. Sekarang kita lanjutkan secara fundamental sekilas tinjauan ekonomi negara Inggris. Setelah kita sudah tahu bahwa masalahnya adalah di besarnya inflasi dan itu juga dialami oleh negara-negara lain, demikian juga dengan pertumbuhan ekonominya. Kalau misalkan dibandingkan dengan tahun lalu itu mengalami penurunan dari 8,7 menjadi 2,9, dan jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya juga mengalami kontraksi menjadi minus. Dan saya juga sudah menguraikan dalam analisa fundamental sebelumnya, jika nanti di Q3 minus lagi, maka secara teori negara Inggris akan memasuki situasi yang disebut dengan resesi ekonomi. Dan kalau kita lihat juga balance of trade-nya, perbandingan antara ekspor importnya, ini mengalami yang disebut dengan defisit, lebih besar importnya daripada ekspornya, dan defisitnya ini bertambah.
Nah, ini jadi cukup berbahaya kalau minus terus, apalagi minusnya bertambah. Demikian juga dengan hutang pemerintah terhadap GDP itu juga prosentasenya bertambah dari 93,9 menjadi 95,9%, sehingga kesimpulannya secara ekonomi tidak termasuk bicara politik, negara Inggris ini mengalami perlambatan ekonomi. Sekarang kita masuk ke analisa teknikal. Dimulai dari time frame yang lebih besar, yaitu di weekly. Kalau kita perhatikan jelas sekali ini trennya mengalami penurunan, dan ini ada pola chart yang disebut dengan descending broadening wedge atau DBW. Kemudian konfirmasi entry DBW ini mestinya kalau setelah terjadi breakout ke bawah dan dia koreksi, maka jika tidak terjadi breakout lagi ke atas, kita bisa melakukan aksi sell di sini. Kemudian di wave terakhir saya juga menarik Fibonacci, yaitu dari sini ke sini, dan secara weekly tertahan di area 61,8% ini. Dan kalau kita lanjutkan ke daily pun, ini ya dari sini ke sini, area 61,8% ini sudah disentuh. Kemudian juga di sini ada bearish engulfing, sehingga ini bisa juga dijadikan sebagai sebuah area base supply. Dengan demikian kenaikan GBP USD ini cukup berat, dan di sini sudah terjadi pola yang disebut dengan double top, sehingga sebetulnya Anda tinggal mencari neckline untuk melakukan konfirmasi entry sell secara weekly dan D1. Garis hijau ini saya tandai di mana tanggal 20 Juli terjadi pengumuman mengenai inflasi atau CPI, di mana disampaikan mengalami kenaikan, dan ini dampaknya candlenya merah, sehingga ini menunjukkan bahwa naiknya inflasi tidak serta-merta market menganggap bahwa bank sentral akan menaikkan suku bunga secara agresif. Makanya saya katakan beda efeknya dengan the Fed. Ini nanti kita bisa lebih tajam lagi lihat H4 ya. Kita khusus lihat dulu tanggal 20 ini, di mana setelah terjadi pengumuman GBP USD mengalami penurunan yang cukup dalam, dan ini menyentuh area demand. Di sini ada bullish engulfing dan akhirnya dia bounce. Jadi bisa saja kejadian ini terulang. Misalkan diumumkan benar naik menjadi 9,9% kalau nggak salah sesuai prediksi, maka bisa saja pound sterling itu justru melemah dulu. Oleh karena itu Anda hati-hati, dan kalau tidak mau mengambil resiko, maka pada hari Rabu jelang pengumuman tersebut Anda tidak perlu entry. Sekarang kita masuk trading plan mingguan, dan saya merencanakan melakukan sell limit itu di 1.2400 dengan SL 100 pip 1.2500 dan TP 200 pip 1.2200, sehingga RR-nya 1:2, dan jangan lupa 2 posisi. Alasannya ini penting, jadi kalau saya menyampaikan signal bukan hanya sekedar signal, tetapi sampai dengan alasan kenapa keluar signal tersebut. Ini merupakan area sell karena di sini ada history high sebelumnya, dan kalau kita bawa lagi ke kiri, di sini ada history low sebelumnya, sehingga ini seperti flip ya, dan sangat layak untuk dijadikan sebagai sebuah area resisten. Mungkin di sini lagi ada juga, nah ini, kemudian juga di sini juga ada history low. Jadi kalau misalkan Anda melakukan analisa teknikal yang benar, itu data-data di kiri itu merupakan sumber untuk kita mencari support and resistance, sehingga kita bisa melakukan rencana entry. Di sini juga sebetulnya ada bearish engulfing karena candle ini menelan candle ini. Tantangannya adalah apakah kenaikan GBP USD misalkan karena taruhlah inflasinya naik sehingga terjadi perubahan anggapan market bahwa BOE akan agresif juga menaikkan suku bunga sampai sini. Kalau saya lihat sih bisa saja sampai sini, karena kalau kita ukur open nanti Senin sampai dengan sini, ini mencapai 260 pip dan bisa saja range mingguan itu lebih. Makanya istilah saya ini konservatif, benar-benar
mencari sell di pucuk. Tetapi di dalam realisasinya kita bisa saja melakukan entry sell secara market execution, dan itu istilah internal komunitas TTS lebih ke arah agresif di area ini 1.2345. Kenapa? Karena saya ambil yang tertinggi di sini. Ini ada area sell, dan area sell itu saya ambil dari history high ini, kemudian ada history high ini, sehingga ini layak untuk dipantau jika ternyata tidak ada closing candle di H4 di atas 1.2435, kemudian juga di H1M30 dan M15 ada pola pembalikan tren, kita bisa entry sell. Kalau Anda lebih agresif lagi, bisa mengincar dalam tanda kutip 1.2275. 1.2275 merupakan harga tertinggi dari candle ini. Dan semakin agresif lagi, Anda bisa juga sebetulnya pantau ini, karena ini terjadi bearish engulfing. Untuk misalkan turun, Anda bisa mengincar buy di 1.2000, ini angka psikologis ya. Dan di sini ada history low sebelumnya, sehingga berpotensi membentuk chart pattern double bottom. Jangan lupa maknai trading plan saya ini secara smart, jangan sampai Anda gagal paham. Intinya, kalau memang tidak terjadi breakout, baru Anda sell di area-area ini. Demikian juga kalau tidak terjadi breakout ke bawah, Anda buy di area sini. Jangan sampai nanti memasuki area ini dan ternyata closing candle-nya di atas harga ini, Anda entry sell. Sekian, terima kasih. Jangan lupa untuk terus belajar dan berlatih. Dan jangan sampai Anda royal buang uang ke market, menyumbangkan uang ke broker akibat minimnya pengetahuan pengalaman, tetapi Anda sangat pelit dalam tanda kutip mengisi otak kita dengan ilmu pengetahuan, dengan belajar dan berlatih. Kalau misalkan mampu mandiri, silahkan belajar dari YouTube, Google. Kalau tidak mampu mandiri, Anda cari mentor tentunya yang profesional, memiliki hati dan passion, bukan hanya sebagai trader, tetapi juga sebagai edukator. Salam trading tenang senang, trading yang aman nyaman menguntungkan. Terima kasih, Nofri Simanjuntak.